yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nantinya. Rekan-rekan semuanya, mari kita hari ini kita akan mulai pembahasan santai mengenai benahi niat sebelum memulai langkah baru. Saya yakin untuk rekan-rekan semuanya pasti pernah memulai langkah baru, baik itu untuk proyek, kegiatan baru maupun aktivitas bermanfaat lainnya. Nah, kunci untuk keberkahan dan keberhasilan setiap aktivitas yang kita lakukan itu berada pada langkah awal kita dan juga fondasi kita sendiri. Rekan-rekan semuanya, pasti kita pernah merasa seperti ini saat motivasi kita dalam melakukan sesuatu ataupun gairah kita dalam melakukan suatu kegiatan itu berkurang. Nah, saat kita merasa bingung dan tidak memiliki tujuan seperti ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Terkadang kita menghadapi momen keraguan dan juga kehilangan motivasi. Namun penting untuk membenahi fondasi kita sebelum melangkah ke arah yang baru. Dengan fondasi yang kuat, tentu kita dapat menemukan tujuan hidup dan mengubah tantangan menjadi peluang untuk tumbuh. Nah, mengenai fondasi apa sih yang kita bicarakan kali ini? Fondasi itu bernama niat. Nah, di sini kita akan memahami pentingnya niat untuk memulai langkah baru dalam hidup kita. Niat bukan sekedar keinginan ataupun berencana di mulut, namun dalam Islam niat adalah tujuan dan alasan yang terlintas dan berada di dalam hati kita sendiri saat akan melakukan suatu hal ataupun suatu kegiatan. Ia adalah kompas batin yang menjadi penentu arah dan nilai dari setiap langkah kita. Ketika kita bertanya pada diri kita sendiri, kenapa sih saya melakukan hal ini? Kenapa saya melakukan aktivitas ini? Jawaban yang paling tepat dari pertanyaan tersebut ialah niat kita sendiri. Niat kita yang berada pada awal kita untuk melakukan sesuatu. Di sini saya akan berikan 4 alasan mengenai niat, mengapa niat itu penting. Karena dengan adanya niat yang baik, kita dapat memahami kekuatan niat, dapat mengubah perjalanan hidup kita secara lebih signifikan. Yang pertama, yaitu alasan pertama, niat sebagai penentu nilai amal. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Maka dari itu, ini merupakan fondasi penting dalam Islam. Setiap perbuatan amal kita, setiap perbuatan yang kita lakukan itu tergantung niatnya. Apakah niat kita itu baik ataukah niat kita itu buruk, itu tergantung niat awal kita. Yang kedua, yaitu membedakan amal ibadah dan juga biasa. Biasa di sini dalam artian aktivitas atau kegiatan biasa. Aktivitas yang sama bisa berbeda nilainya, tergantung niat yang kita tanamkan sejak awal kita melakukan sesuatu tersebut. Contohnya yaitu makan. Ketika kita makan hanya sekedar untuk kenyang atau sekedar rutinitas biasa saja, maka itu akan biasa-biasa saja, akan menjadi kegiatan yang biasa-biasa saja. Namun jika kita membangun niat, makan agar kuat untuk ibadah atau kuat untuk membantu orang lain atau bermanfaat untuk orang lain, maka hal yang kita lakukan tersebut akan bernilai pahala sendiri. Yang ketiga, yaitu menjadi sumber keikhlasan dan juga motivasi. Niat yang lurus menjadi hati ikhlas
menjadikan hati ikhlas. Tanpa niat yang ikhlas, maka amal kita bisa ternodai ria dan hilang nilainya di sisi Allah. Jadi jika niat kita lurus, maka itu bisa menjadi motivasi kita dalam melakukan sesuatu, agar dengan niat yang lurus juga kita bisa terhindar dari sesuatu yang buruk seperti riya. Yang terakhir, alasan yang terakhir, yang keempat, yaitu menjadi arah hidup kita. Niat merupakan kompas hati yang mengarahkan kita. Jika kita sendiri salah, niat kita itu salah di awal, maka kita akan selanjutnya akan salah arah. Namun jika dari awal kita memasang atau membangun fondasi niat kita dengan benar, maka hidup lebih terarah pada tujuan akhirat dan juga untuk kebaikan kita sendiri. Kemudian yaitu niat yang mubah yang biasa jadi luar biasa. Nah, ini yang suatu yang menarik, karena kita bisa mengubah yang biasa menjadi luar biasa, mulai dari rutinitas menjadi ibadah. Contohnya, ketika kita bekerja untuk mencari nafkah, jika kita niatkan untuk menafkahi keluarga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nilai niat kita tentunya akan jadi jihad, sehingga akan menjadi berkah bagi kita sendiri. Yang kedua, ketika kita membantu rekan sesama kerja kita, jika kita niatkan untuk meringankan beban terhadap sesama muslim, maka bantuan yang kita berikan akan menjadi sedekah. Berbeda halnya dengan kita membantu rekan kerja hanya untuk dinilai baik oleh orang lain. Yang ketiga, yaitu belajar skill baru. Ketika kita mempelajari skill baru, ketika kita mengikuti kegiatan workshop atau apapun, jika kita niatkan dari awal agar kita bisa memberi manfaat yang lebih banyak nantinya untuk diberikan kepada orang lain, maka skill kita yang pelajari itu akan menjadi amal jariah yang akan mengalir terus pahalanya. Sini ada niat karena manusia versus niat karena Allah. Nah, memahami perbedaan antara niat dari manusia atau untuk manusia dan niat yang didasari oleh Allah sangatlah penting. Karena niat karena manusia itu contohnya seperti kita ingin terlihat baik untuk manusia, untuk orang lain. Jika kita niat karena ridho Allah, tentu itu akan sangat berbeda. Nah, di sini ada niat yang perlu kita perbaiki. Beberapa niat yang perlu kita perbaiki. Contohnya, saya lakukan ini agar dipuji oleh atasan, atau maka hal ini merupakan niat untuk manusia karena kita niatkan untuk dipuji oleh atasan. Yang kedua, ketika niat kita untuk kelihatan sibuk dan rajin. Kemudian ada juga ketika niat kita untuk bonus yang lebih besar dari yang lain. Itu merupakan niat yang perlu kita perbaiki karena itu bertujuan untuk manusia itu sendiri, yang fokusnya pada penilaian manusia, duniawi dan juga bersifat sementara. Kemudian ada niat yang perlu diperjuangkan oleh kita. Contohnya, bismillah, saya bekerja hari ini untuk mencari rezeki yang halal. Itu maka itu karena niat kita untuk mencari rezeki yang halal, itu akan lebih baik karena itu merupakan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian semoga pekerjaan ini membawa berkah bagi diri saya dan juga keluarga saya. Ya, ada juga ketika saya ingin memberikan hasil terbaik sebagai bentuk syukur atas amanah ini. Ya, contoh-contoh tadi merupakan niat yang perlu diperjuangkan, yang fokusnya terhadap penilaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan dan juga bernilai akhirat. Nah, di sini terdapat juga bahaya ketika kita salah niat. Yang pertama itu kita bisa menjadi riya, bersifat riya gitu. Amal kita bisa rusak kalau diniatkan untuk dilihat orang lain. Itu merupakan bahayanya. Kemudian kita juga dapat hilang pahala. Ketika amal besar bisa jadi tidak ada nilainya di sisi Allah. Jika kita niatnya salah, maka pahala kita tentunya akan hilang. Kemudian
dapat menjerumuskan kita ke neraka. Orang yang beramal karena selain Allah bisa justru menjadi ahli siksa di neraka. Nah, kemudian ada langkah praktis untuk membenahi niat. Yang pertama yaitu refleksi diri. Kita mulai dari meluangkan waktu kita sendiri untuk merenung terhadap niat kita sendiri sebelum melakukan atau melanjutkan langkah kita selanjutnya. Yang kedua yaitu menyusun rencana. Dari awal kita harus menyusun rencana, tulis niat kalau bisa, dan buat rencana tindakan yang jelas. Yang terakhir yaitu kolaborasi. Kita bisa mengajak orang lain untuk mendukung perjalanan niat kita, untuk mengingatkan kita di perjalanan, dan juga saling memotivasi. Dalam kita melakukan kegiatan ataupun aktivitas positif, tentunya kita seringkali menghadapi tantangan yang menghalangi kita di tengah jalan. Nah, bagaimana jika di tengah jalan niat kita mulai goyah? Maka sangat wajar jika niat kita terkadang berbelok karena pujian, kritikan, atau tekanan yang kita hadapi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama itu memperbarui niat kita. Kita bisa ingat kembali atau merenungkan kembali tujuan awal kita setiap pagi atau saat merasa lelah. Yang kedua, kita bisa berdoa, senantiasa berdoa, meminta kepada Allah agar hati kita selalu diluruskan niatnya dan lurus terhadap jalan kita. Yang terakhir, kita bisa lingkungan yang positif. Kita bisa saling mengingatkan sesama teman, sesama rekan, sesama keluarga tentang pentingnya niat yang baik. Kemudian terdapat juga faedah untuk membenahi niat. Ada 3. Yang pertama, pahala meski belum beramal. Ketika niat sudah tulus untuk melakukan kebaikan, namun belum sempat terwujud, maka Allah telah mencatat pahala penuh baginya. Seperti niat sholat berjamaah, namun tertinggal. Yang kedua ada aktivitas biasa menjadi ibadah seperti pembahasan sebelumnya. Ada ketika makan, ketika minum, bekerja, bahkan tidur. Jika kita niatkan untuk menguatkan diri kita beribadah kepada Allah, maka semua aktivitas itu akan bernilai ibadah dan akan mendatangkan pahala kepada diri kita sendiri. Yang terakhir merupakan derajat mulia. Niat yang lurus dan ikhlas dapat mendekatkan diri kita kepada derajat-derajat orang yang soleh, bahkan syuhada, meskipun amal kita tidak sebanyak yang mereka lakukan. Nah, sebagai kesimpulan, mari mulai dengan niat yang benar. Mari kita ambil langkah pertama kita untuk mencapai tujuan Anda, tujuan rekan-rekan dengan niat yang tulus dan juga jelas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing hati kita untuk selalu berada di atas niat yang lurus dan ikhlas dalam setiap urusan yang kita lakukan. Sekian materi pagi hari ini dari saya. Mohon maaf jika terdapat kurang atau kurang jelas. Mari kita lanjutkan untuk membaca Asmaul Husna.